Selamat datang pemirsa Blora TV di mana saja berada. Di segmen You Healing kali ini Anda akan kami ajak untuk jelajah rasa Blora yang layak menyandang rasa Nusantara. Pemirsa, di segmen You Healing kali ini agak lain dari tayangan-tayangan kami sebelumnya, di mana selalu mengeksplor potensi wisata alam Blora yang mempesona. Di edisi ini, coba lupakan sejenak diet Anda. Lantaran Anda akan kami ajak untuk menyingkap tirai sebuah kota di Jawa Tengah yang menyimpan harta karun di kuliner otentik yang jujur dan tak terlupakan. Kota itu adalah Blora. Tanah jati yang wanginya meresap hingga ke dalam setiap piring makanannya. Blora bukan cuma soal minyak bumi dan hutan jati yang megah, tapi tentang rasa legendaris yang lahir dari tangan-tangan sederhana di pinggir jalan. Kita akan mencari tahu mengapa kearifan lokal di sini bisa menjadi kekuatan diplomasi. Bersiaplah untuk petualangan rasa yang dimulai dari ikon wajib, Sego Pecel. Kita akan menyambangi langsung salah satu yang paling otentik, Sego Pecel Pincuk Godong Jati Mbah Minah. Bayangkan, nasi hangat, bumbu kacang pedas manis yang kental, berbalut daun jati yang aromanya khas, memberikan sentuhan smoky alami. Ini bukan cuma makan, ini adalah ritual. Pemirsa, ada sejarahnya loh kenapa di segmen Yuk Healing kali ini, Anda akan kami ajak untuk eksplor kuliner Sego Pecel Mbah Minah. Mau tahu? Ini latar belakangnya. Belakangan ini, menjadi sorotan netizen, menyusul di medsos Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman muncul unggahan gaya santai dan merakyat dari Bupati Blora, Jawa Tengah itu. Ini benar-benar mencuri sekaligus memantik perhatian publik. Dalam sebuah video pendek, Bupati yang akrab disapa Mas Arif ini terlihat berolahraga santai di halaman rumah dinasnya sambil mengenakan kaos berwarna hitam yang unik bertuliskan Duta Sego Pecel. Kaos tema kuliner khas Blora itu ternyata adalah hadiah spesial dari netizen. Mas Arif menyampaikan terima kasih dan pujiannya melalui unggahan media sosial memuji inisiatif warganet yang dinilainya top keren. Jumat, 10 Oktober 2025. Terima kasih kiriman kaosnya, netizen memang top keren. Kaosnya tadi pagi saya pakai olahraga jalan kaki keliling halaman rumah dinas pendopo kabupaten. Tulis Mas Arif. Untuk para pecinta sego pecel, ini saya pakai kaos kiriman dari netizen ini, Duta Sego Pecel. Karena Blora ini kalau pagi sarapannya itu rata-rata sego pecel. Nah, ini kita awali aktivitas pagi hari ini dengan jalan kaki mengelilingi pendopo. Ya. Diplomasi Sego Pecel Pincuk Godong Jati berbuah manis mampu menghasilkan dana hampir 100 miliar rupiah untuk membangun jalan di Blora. Wah, ini benar-benar luar biasa. Dan memang faktanya, tertinggi di Jateng, di tahun 2025 ini, Blora dapat kucuran dana Inpres Daerah atau IJD sebenar 97 miliar rupiah untuk membangun 4 ruas jalan di Blora. Anggaran tersebut akan difokuskan pada perbaikan sejumlah ruas strategis di wilayah utara Blora. Alhamdulillah, kita ada tambahan untuk anggaran Inpres Jalan Daerah. Nilainya hampir 100 miliar rupiah, tepatnya 97 miliar rupiah. Dan ini menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah, ujarnya. Menurutnya, sejumlah ruas jalan prioritas sudah ditetapkan untuk menerima pendanaan tersebut, yakni peningkatan jalan Cabak Bleboh Batas Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran 20,5 miliar rupiah, peningkatan jalan Japah Tunjungan 28,85 miliar rupiah, peningkatan jalan Ngeser Ngelangitan Tunjungan 28 miliar rupiah, serta peningkatan jalan Jepon Bogorjo Batas Kabupaten Tuban dengan anggaran 20,2 miliar rupiah. Insya Allah, ruas-ruas ini selesai pada 2025 hingga 2026. Kami harap semua proses berjalan lancar dan kualitas pembangunan tetap terjaga, tegas Arif. Selain dana Inpres,
Bupati juga menyampaikan perkembangan pinjaman daerah sebesar 215 miliar rupiah yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Pemirsa, khasnah kuliner di Blora tak hanya pecel. Buktikan saja manakala Anda akan saya ajak bergeser ke sudut Blora lainnya, tepatnya di Cepu, untuk mencicipi keajaiban kuliner yang sudah melegenda puluhan tahun. Lontong Pak Pangat Ngeloram, lontong dengan kuah santan kaya rempah, potongan daging yang empuk, dan bumbu rahasia yang tak pernah berubah. Sego pecel dan lontong Pak Pangat, dua kisah kuliner rakyat yang menjadi jiwa Blora. Jadi, siapkan perut Anda, karena kita akan menjelajahi Blora, tempat cita rasa tradisional bertemu dengan kisah-kisah yang melegenda. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut. Tidak berlebihan jika dipakai sebuah catatan sejarah bahwa sego pecel Blora yang hanya dari kaki lima menuju diplomasi anggaran. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, memang dikenal bukan hanya piawai dalam urusan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap denyut nadi rakyat dan potensi daerahnya. Salah satu fokus utama beliau adalah mengangkat pamor para pedagang kaki lima, khususnya yang menjajakan kuliner legendaris khas Blora, sego pecel. Konon, niatan ini semata-mata selain ngelarisi para pedagang kaki lima, sekaligus memoncerkan pamor para pedagang itu. Bagi masyarakat Blora, sego pecel bukan sekedar nasi dengan siraman bumbu kacang, tetapi sebuah warisan rasa yang melegenda. Dalam upaya mengangkat derajat makanan rakyat ini, Bupati Arif tak kenal lelah menjelajah, menyantap langsung dari warung ke warung, dan mempromosikannya di setiap kesempatan. Aksi ini bukan hanya sekedar belusukan kuliner, melainkan sebuah strategi branding yang cerdas. Kegigihan dan kecintaan Bupati Arif pada sego pecel Blora akhirnya membuahkan pengakuan publik yang menghangatkan hati. Sejumlah netizen memberi julukan kepada beliau sebagai Duta Sego Pecel. Bukannya jengah, julukan ini diterima dengan bangga. Bagi Bupati Arif, gelar ini jauh lebih dari sekedar gimmick politik. Itu adalah representasi dari komitmennya untuk memajukan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal. Sego pecel, dengan segala kesederhanaannya, telah menjadi simbol daerah yang siap diperkenalkan ke kancah nasional. Peran sebagai Duta Sego Pecel tak berhenti di Blora. Justru, julukan ini menjadi kartu truf yang unik dan otentik dalam menjalin komunikasi serta diplomasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. Saat berhadapan dengan kementerian atau lembaga tinggi negara, sego pecel selalu menjadi pembuka pembicaraan yang segar dan mudah diingat. Bupati Arif menggunakan pesona kuliner lokal ini sebagai jembatan untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mendesak Blora. Hebatnya, diplomasi yang beraroma bumbu kacang ini menghasilkan buah manis yang luar biasa. Berkat lobi dan sinergi yang gigih dengan pemerintah pusat, Blora berhasil mendapatkan kucuran dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam momen bersejarah, Kabupaten Blora berhasil menjadi penerima alokasi Inpres Jalan Daerah atau IJD dengan nilai fantastis, yakni hampir 100 miliar rupiah atau sekitar 97 miliar, sebuah rekor tertinggi di Jawa Tengah. Dana segar ini langsung difokuskan untuk memperbaiki dan membangun ruas-ruas jalan strategis yang selama ini menjadi pekerjaan rumah utama Blora. Dengan demikian, terbukti bahwa sego pecel tidak hanya mengenyangkan perut rakyat, tetapi juga berhasil menjadi alat diplomasi yang efektif, mendatangkan hampir 100 miliar rupiah untuk membangun fondasi masa depan Blora. Ini adalah kisah nyata di mana cinta pada makanan lokal dan semangat melobi mampu mengubah peta pembangunan infrastruktur daerah. Luar biasa memang. Di tengah hiruk-pikuk tanggung jawab memimpin, berdiri tegak seorang pemimpin yang memilih jalur unik untuk membela daerahnya. Mas Arif Rohman, Bupati Blora. Bukan dengan setelan formal yang kaku, melainkan dengan sehelai kaos sederhana yang menjadi simbol Duta Sego Pecel. Kaos itu bukan sekadar sandang, ia adalah pernyataan. Sebuah respons yang cerdas dan menyentuh terhadap selentingan minor yang beredar,
bahwa Bupati kok cuma makan sego pecel wae toh. Dengan senyum yang tulus dan penuh makna, Bupati Arif Rohman mengenakan gelar Duta Sego Pecel itu sebagai mahkota kebanggaan. Ia tak gentar, justru mengubah tudingan ringan itu menjadi motivasi dan kekuatan. Saya jadi keren berkat sego pecel, seloroh beliau dengan nada bercanda yang renyah, namun mengandung pesan mendalam. Keren? Tentu saja. Karena di balik hanya makan sego pecel, tersimpan kerja keras dan lobi tingkat tinggi yang luar biasa. Selorohan itu adalah pengantar untuk sebuah fakta monumental. Berkat peran dan kerja kerasnya, yang salah satunya terinspirasi dari semangat mempromosikan Blora hingga ke pusat, kini Blora telah berhasil mengamankan dana hampir 100 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Angka 100 miliar rupiah itu bukan bualan. Itu adalah jembatan yang menghubungkan desa, jalan yang mulus, dan harapan yang terwujud. Itu adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang rendah hati, yang tak sungkan membumi bersama makanan rakyat seperti sego pecel, memiliki visi yang tinggi untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi, ketika kita melihat beliau mengenakan kaos Duta Sego Pecel, kita tak lagi melihat seorang pejabat yang sekadar makan. Kita melihat seorang pejuang yang menggunakan segala cara, bahkan dengan merangkul ikon kearifan lokal untuk menarik perhatian nasional, membawa pulang dana pembangunan, dan memastikan bahwa setiap rupiahnya mengalir deras menjadi semen dan aspal untuk kemajuan Blora. Fokus ke sego pecel Mahminah. Pemirsa, pecinta kuliner wajib mencoba menu nasi pecel atau sega pecel pawon Bahminah yang ada di Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung. Kuliner ini sedang ngehits belakangan ini. Meskipun lokasinya agak masuk sekitar 200 meter dari Jalan Raya Randu Blatung, tidak membuat pecinta nasi pecel kesulitan mencarinya. Dengan dapur tradisional bernuansa pedesaan dan khas bungkus daun jati, menjadi daya tarik tersendiri di pecel pawon Bahminah. Dari informasi mulut ke mulut juga medsos, Bupati Arif Rohman akhirnya penasaran ingin mencoba pecel tersebut. Berangkat pagi dari rumah dinasnya, Bupati ingin sarapan sega pecel langsung di pawon Bahminah. Saya tahu lokasi ini dari Instagram @pawon_Mbahminah yang followersnya sudah 38.000, sehingga saya penasaran. Mumpung hari ini ada kegiatan ke Kecamatan Jati, melintasi Randu Blatung, jadi mampir sarapan, ungkapnya. Setibanya di sana, tanpa merasa canggung, Bupati duduk bersebelahan di kursi kayu dengan pengunjung lain, di hadapan Basu, generasi kedua penerus Mbahminah, ibunya. Bahkan, sebelum menikmati sega pecel, dirinya tak segan ikut mengoreng tempe di atas tungku penggorengan yang menggunakan kayu bakar. Enak ini, ada alenya atau kecampah melanding. Tempe gorengnya juga langsung panas-panas dari penggorengan. Tempe khas daun jati, bukan tempe bungkus plastik. Jadinya lebih sedap. Maknyus. Bagi warga Blora yang sedang berada di Randu Blatung, jangan lupa mampir ke sini ya, tuturnya. Sembari sarapan, Bupati sempat berdialog dengan Mbah Su dan para anak cucunya yang merintis jualan di pawon Bahminah. Tadi saya tanya, Mbah Su ini generasi kedua Mbahminah. Sudah legend ternyata. Usia Mbah Su sudah 73 tahun, tetapi masih sehat, cantik, dan semangat berjualan, dibantu anak cucunya. Sehat-sehat selalu ya Mbah, tambahnya. Mbah Su yang mempertahankan lokasinya di dalam dapur mengaku senang bisa dikunjungi Bupati. Alhamdulillah, Pak Bupati mampir sarapan ke sini. Matur nuwun Pak Bupati. Tadi beberapa yang beli juga ikut dibayari Pak Bupati. Saya setiap hari biasanya habis beras 5 kg, tempe goreng sampai 15 gendel, 150 bungkus tempe daun jati. Alhamdulillah, jualan di rumah, di pawon begini, banyak yang suka, ujar Mbah Su. Sementara itu, menantu yang pegang akun Instagram @pawon_Mbahminah, Antomi, menuturkan, saat liburan lebaran kemarin, banyak pembeli dari luar kota. Bahkan ada yang pesan sambal pecel kering untuk oleh-oleh. Ini tadi ada pembeli dari Temulus, ada orang Bojonegoro juga, yang pesan minta dibungkuskan dulu, nanti tinggal ambil. Alhamdulillah, berkat promosi di medsos, pecelnya Simba jadi terkenal. Belum lama ini ada tim liputan kuliner dari salah satu TV nasional juga datang untuk mendokumentasikan Simbah jualan, jelas Antomi. Sebagai informasi, pawon Bahminah hanya buka pada pagi hari mulai pukul 6 pagi dan biasanya sudah habis pukul 8 pagi. Lokasi tepatnya, sego pecel pawon Bahminah yang terletak Gang Kutilang, Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, salah satu kuliner recommended di Blora, di pagi hari bernuansa pedesaan. Bagi pecinta kuliner yang sarapan pagi di pecel pawon Bahminah,
akan menikmati sego pecel di dalam dapur tradisional bernuansa pedesaan dengan bungkus daun jati. Ditemani pemandangan tunggu api untuk penggorengan tempe akan menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun lokasinya agak masuk sekitar 200 meter dari Jalan Raya Randu Belatung, masuk Gang Kutilang, Kelurahan Bulung, Kecamatan Randu Belatung, tidak membuat pecinta nasi pecel kesulitan mencarinya. Apalagi saat ini sudah ada teknologi Google Maps dan media sosial. Setelah mencoba dan kepincuta, di beberapa kesempatan, Bupati Blora, Haji Arif Rohman, selalu mengajak koleganya untuk nyicipi pecel Mbah Nenah. Seperti Korporat Sekretari PT Sukun Wartono Indonesia DK Hendratmanto diajaknya ke kuliner itu. Korporat Sekretari PT Sukun Wartono Indonesia DK Hendratmanto mengaku beda dengan pecel yang ada di Kudus. Ini lain dengan pecel di Kudus. Ada alenya atau kecambah melanding, kemudian ada petenya juga. Dan ini tempe gorengnya yang istimewa langsung panas-panas dari wajan atau penggorengan, ucapnya. Mau coba? Ayo coba nasi pecel Mbah Minah. Ingat loh, jam bukanya mulai 6 pagi dan biasanya sudah habis pukul 8 pagi. Jika Anda telat, jangan salahkan pasti tidak akan kebagian, alias nasi pecel Mbah Minah habis. Selain sego pecel Mbah Minah, pemirsa, Anda akan saya ajak untuk menikmati sensasi lontong opor ngeloram Cepu Blora, di mana kuliner ini menjadi salah satu tujuan kuliner bagi banyak kalangan. Mulai pejabat negara hingga daerah, pejabat BUMN atau BUMD, purnawiran, purnabakti, hingga kalangan intelektual, mahasiswa, dan remaja. Untuk itu praktis, serasa kurang jika pecinta kuliner datang ke Blora tidak mencicipi lontong opor ngeloram. Khusus untuk kuliner lontong opor ngeloram, menawarkan sensasi dan keunikan tersendiri yang mampu menggoyang lidah dan sanggup membuat tersenyum serta terpuaskan bagi penikmat opor ngeloram yang beralamat di Desa Ngeloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk datang ke warung kuliner lontong opor ngeloram, akses jalan menuju ke lokasi cukup bagus. Jika ditempuh dengan kendaraan dari pusat kota Cepu, salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang dikenal sebagai penghasil minyak membutuhkan waktu 15 menit. Sedangkan kalau dari kota Blora, sekitar 1 jam. Tampilan warung lontong opor ngeloram sederhana. Seperti rumah pada umumnya, bangunan didominasi kayu jati dan dicat berwarna hijau. Terpapang di depan warung, spanduk bertuliskan lontong opor Pak Pangat Ngeloram Cepu. No HP 0815 756 84348 atau 0813 915 18212. Waktu buka warung mulai pukul 8 pagi WIB sampai 13 WIB. Untuk menikmati opor ayam ngeloram ini, pengunjung tidak bisa datang langsung makan, namun harus memesan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya. Tetapi kalau mau spekulasi pagi, dapat mengontak lebih dahulu ke No HP yang sudah tertulis pada alamat, barangkali ada stok opor yang tersedia. Menurut Sutina, istri Pangat, usaha kuliner lontong opor ayam kampung ini sudah dirintis sejak 1997. Hanya satu-satu cabang yang buka, yaitu di wilayah Kedung Tuban. Itu pun yang mengelola masih ada hubungan kerabat dekat, ujarnya. Cita rasa opor Pangat memang berbeda dari opor ayam lainnya loh. Memiliki warna kuah agak kemerahan dan teksturnya lebih kental. Rasanya gurih, sedikit pedas karena ada cabai rawit utuh yang mengisi kuahnya. Selain itu, rasa rempah pada kuah kental dan taburan bawang goreng serta daging ayam yang empuk menambah sensasi nikmatnya rasa opor ngeloram. Keunikan rasa opor ayam ngeloram karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional dengan memanfaatkan tempat masak berupa tungku besar dan bahan bakarnya dari kayu jati. Keterlibatan istri Pangat dalam proses memasak masih ditangani langsung sendiri, tidak didelegasikan kepada juru masak, sehingga cita rasa opor ayam 25 tahun lalu masih bisa terjaga kenikmatannya sampai saat ini. Kemudian dalam penyajian opor ditempatkan dalam satu wadah mangkuk besar dan disandingkan lontong yang ditata berjajar dan bertumpuk dalam satu wadah, sehingga konsumen bisa bebas mengambil opor maupun lontong sesuai dengan kemampuannya. Keunikan opor ayam yang dimasak secara alami dengan kayu jati dan harga opor yang relatif murah ternyata memberi pengaruh cita rasa dan daya tarik penikmat kuliner. Ada ungkapan tentang opor ayam ngeloram,
produk lokal cita rasa nasional, ucapnya. Karena peminat opor tidak hanya orang-orang di sekitar Blora, namun sudah go nasional. Terbukti orang-orang yang datang ke warung dengan membawa mobil yang plat nomor di luar Kabupaten Blora. Bahkan setiap kali ada kunjungan pejabat negara atau tamu ke Kabupaten Blora, sajian lontong opor ayam kampung ini seakan sudah menjadi menu wajib. Seperti tamu Dahlan Iskan, mantan Direktur PLN dan mantan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, bersama Bupati Blora menikmati lontong opor ayam Gloram. Demikian pula dua menteri juga sudah mencicipi lontong opor pangat Gloram, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan, kedatangan para tamu istimewa tersebut diabadikan pada sebuah foto yang dipasang pada dinding ruangan warung opor pangat, sehingga terasa kalau kita sedang makan di warung lontong opor Gloram seperti rasanya di tempat restoran kelas istimewa. Dalam sehari, warung lontong opor Gloram bisa menghabiskan 70 sampai 100 ekor ayam kampung dengan kualitas daging ayam istimewa luar biasa. Demikian pemirsa, paket You Healing edisi kali ini dengan aroma bumbu pecel yang khas. Kita akhiri liputan hari ini. Terbukti sego pecel Mbah Minah tak hanya sekedar makanan, tapi sebuah legenda rasa dari Blora. Kisah ini makin manis dengan pengakuan dari orang nomor 1 di Blora, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang saat ini menyandang predikat dari netizen sebagai duta sego pecel. Predikat yang katanya keren, tak membuatnya jengah, justru membawa dana miliaran rupiah bagi kemajuan daerah. Sungguh sebuah warisan rasa yang menginspirasi. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.